Pernahkah kamu pulang larut malam sendirian? Lalu sadar, kalau kendaraan yang kamu tumpangi itu mungkin bukan kendaraan dari dunia ini? Malam itu, aku mengalami hal yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Sebuah bis terakhir yang berangkat tepat jam 12 malam. Konon katanya, siapapun yang naik bis itu, tidak semuanya akan sampai di tujuan. Namaku Raka. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Jam di ponselku menunjukkan jam 23:58. Terminal sudah sepi. Hanya ada beberapa gelandangan yang tidur di pojokan. Lampu-lampu terminal yang redup, dan suara gemuruh hujan membuat suasana semakin mencekam. Aku sudah hampir putus asa. Berpikir harus menginap di terminal sampai pagi. Tapi tepat saat aku akan menyerah, sebuah bis tua berwarna hitam kusam perlahan-lahan masuk ke peron. Anehnya, mesinnya nyaris tak bersuara. Terlalu senyap untuk ukuran bis sebesar itu. Di kaca depannya, ada tulisan tangan yang agak miring. Bis malam, tujuan akhir. Aneh memang. Tapi rasa lelah dan dingin membuatku tidak berpikir panjang. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus pulang. Begitu melangkah masuk, hawa dingin langsung menusuk tulang. Jauh lebih dingin dari udara hujan di luar. Penumpangnya hanya beberapa orang. Dan semuanya diam membisu. Wajah mereka pucat pasi. Tatapan mata mereka kosong, lurus ke depan. Tidak ada satupun yang sibuk dengan ponsel atau mengobrol. Mereka hanya duduk kaku, seperti patung. Sopirnya memakai topi lusuh yang menutupi sebagian besar wajahnya. Aku hanya bisa melihat siluetnya dari pantulan cahaya dashboard yang remang-remang. Aku duduk di kursi dekat jendela, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai merayap. Bis mulai bergerak pelan, meninggalkan terminal. Aku melirik ponselku. Jam menunjukkan tepat pukul 0. Dan di detik itu juga, sinyal di ponselku langsung hilang. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku merasa ada yang tidak beres. Lalu, mataku menangkap sesuatu yang sangat janggal saat melihat ke jendela. Di pantulan kaca yang basah karena hujan, aku bisa melihat bayanganku sendiri. Bayangan kursi-kursi kosong, tapi tidak ada bayangan penumpang lain. Satupun tidak ada. Tubuhku mulai gemetar. Aku memberanikan diri menoleh ke seorang ibu yang duduk di kursi seberang. "Bu, permisi, ini bis jurusan mana ya?" tanyaku dengan suara bergetar. Ibu itu menoleh dengan gerakan yang sangat lambat, seperti boneka kayu. Matanya yang cekung menatapku tajam. Lalu, dengan suara serak yang hampir tak terdengar, dia berbisik, "Kamu seharusnya tidak naik bis ini, nak." Tiba-tiba, bruk, semua lampu di dalam bis padam, gelap total selama beberapa detik. Jantungku serasa mau copot. Saat lampu menyala kembali, aku terbelalak ngeri. Beberapa kursi yang tadinya terisi, kini sudah kosong. Penumpangnya lenyap begitu saja. Panik, aku langsung berdiri dan berteriak sekuat tenaga ke arah sopir. "Pak, berhenti. Berhentikan bisnya sekarang." Sopir itu perlahan menoleh ke belakang. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dengan jelas. Matanya hitam legam, tanpa pupil, seperti lubang kosong yang gelap, dan mulutnya sobek dari ujung bibir sampai ke pipi. Menyeringai mengerikan. Dengan suara yang berat dan menggema, dia berkata, "Bis ini hanya berhenti untuk yang sudah waktunya turun." Seketika, bis berhenti di tengah jalan yang gelap gulita, tanpa satupun lampu jalan. Seorang penumpang pria berdiri dan berjalan ke arah pintu dengan langkah gontai. Begitu kakinya melangkah turun dari bis, tubuhnya langsung hancur menjadi abu hitam yang tertiup angin malam. Aku menjerit histeris. Aku menangis, memejamkan mata, dan berdoa sekuat yang aku bisa. Aku memohon ampun, memohon agar diberi kesempatan. Entah bagaimana, doaku seakan terjawab. Bis tiba-tiba mengerem sangat keras. Aku terlempar dari kursiku. Tubuhku menghantam pintu, dan aku terlempar keluar ke jalanan yang basah. Bruk, semuanya menjadi gelap. Saat aku sadar, aku sudah terbaring di pinggir jalan, sendirian. Hujan sudah reda. Aku meraih ponselku. Jam menunjukkan jam 0:01. Hanya 1 menit, tapi rasanya seperti selamanya. Keesokan paginya, saat aku membaca berita online,
Tanganku gemetar hebat. Sebuah artikel lawas muncul. Kecelakaan maut bis malam. Seluruh penumpang tewas 10 tahun lalu, tepat pukul 12 malam. Sejak malam itu, aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi naik kendaraan. Apapun tepat jam 12 malam, karena kamu tidak pernah tahu. Mungkin yang kamu naiki, bukanlah kendaraan untuk pulang ke rumah, tapi kendaraan yang mengantarmu ke tujuan akhir. Jadi, jika suatu malam kamu melihat ada bis tua yang datang tepat jam 12, jangan pernah naik. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, follow, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar, bis malam, kalau kamu mau aku ceritakan lagi kisah horor tentang transportasi lainnya. Sampai jumpa di cerita gelap berikutnya.